Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di Ramadan kali ini. Perkenalkan, saya Iqbal Fadila Ramadhani, NIM L1A1191138. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Zakat fitrah berarti menyucikan harta, karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Oleh karenanya, tidak ada suatu alasan pun bagi seorang hamba yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah, karena telah diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka ataupun tidak, anak kecil ataupun orang dewasa. Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Waktu membayar zakat fitrah yakni saat bulan Ramadan, paling lambat sebelum umat Islam selesai menjalankan sholat Idul Fitri. Bila penyerahannya melewati waktu tersebut, maka yang diserahkan itu bukan masuk ke zakat fitrah, tetapi terhitung sebagai sedekah biasa. Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 1 sok, yang nilainya sama dengan 2,5 kg beras, atau gandum, atau kurma, sagu, dan sebagainya. Atau terhitung 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-hari. Ketentuan ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Nasai dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas hamba saya, orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil atau dewasa dari orang-orang Islam, dan beliau menyuruh menunaikannya sebelum orang-orang keluar untuk sholat hari raya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1432. Orang yang wajib membayar zakat yaitu yang pertama, individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya. Berikutnya yang kedua, anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari. Yang ketiga, memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan tetap dalam Islamnya. Yang keempat, seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan. Berikutnya, ini adalah golongan orang yang menerima zakat, yaitu ada 8 golongan. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya ada fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. Kemudian mu'alaf, kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Selanjutnya ada garim, orang-orang yang memiliki hutang, menanggung hutangnya dan tidak sanggup untuk membayarnya. Selanjutnya Ibnu Sabil, yaitu orang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir, dan para pelajar perantauan. Kemudian yaitu amil zakat, panitia penerima dan pengelola dana zakat, dan terakhir rikab, hamba saya atau budak. Tetapi ada ulama lain yang berbeda pendapat, yaitu Ibnul Qayyim, yang mengatakan dalam bab zakat fitrah tidak boleh diberikan selain kepada fakir miskin. Dia berpendapat yaitu di antara petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah mengkhususkan orang miskin dengan zakat ini. Beliau Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah membagikan zakat fitrah kepada seluruh 8 golongan per bagian-bagian. Beliau juga tidak pernah memerintahkan hal itu. Itu juga tidak pula pernah dilakukan oleh seorang pun di antara sahabat, tidak pula oleh orang-orang setelah mereka, tabi'in.
Namun, terdapat salah satu pendapat dalam mazhab kami bahwa tidak boleh menunaikan zakat fitrah kecuali untuk orang miskin saja. Pendapat ini telah lebih kuat daripada pendapat yang mewajibkan pembagian zakat fitrah kepada 8 golongan, yaitu dalam Zadul Ma'ad 2:20. Selanjutnya, prosedur pembayaran zakat fitrah. Yang pertama itu niatkan berzakat fitrah dari hati. Selanjutnya, mendatangi pihak panitia pengambil zakat terdekat. Selanjutnya, menyerahkan zakat kita kepada panitia zakat melalui Basnas, amil zakat terdekat, atau mekanisme lainnya. Selanjutnya, melakukan ijab kabul. Dan terakhir, panitia zakat membaca doa tanda terima zakat. Berikut niat membayar zakat fitrah, yaitu awaitu an uhrija zakatal fitriyani wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum saro'an fardun lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian ada doa tanda terima zakat fitrah yang dibacakan oleh amil, yaitu ajaraka Allahu fima atoya taita wa baraka fima abqaita wa ja'allahu laka tahuran. Artinya, semoga Allah memberikan pahala atas apa yang kau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas hartanya yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagi dirimu. Sekian video penjelasan singkat tentang zakat fitrah dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dari penyampaian materi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.